Jadi kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara ya. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Baik, masih ada? Dua lagi ya, silakan Mas. Untuk Pak Purbaya mungkin Pak, saya Herdi dari Detikom Pak. Mungkin pertanyaannya mengenai yang program gelontoran dana 200T ke perbankan Pak. Mungkin itu sejauh ini progresnya seperti apa Pak? Apakah semua sudah masuk ke 5 bank itu? Terus mungkin setelah ini gitu Pak, apakah itu kan cuma 6 bulan ya Pak ya penempatannya? Apakah nanti bisa diperpanjang atau mungkin diperluas selain 5 bank itu Pak? Iya, artinya 200T apakah bakal tambah juga gitu Pak? Mungkin pertanyaan saya itu aja Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi? Cukup, silakan Pak Purbaya. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya biasa hitung tuh, bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral tuh lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berperata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang, biarnya seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing. Aduh, dikasih duit banyak nih. Aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman media cetak, media elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah akan menarik dana yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah menegaskan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa mendorong penyaluran kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian.
Menurut Purbaya, nantinya dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Purbaya meyakini kebijakan ini tidak akan memicu inflasi. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang. Artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, IDX Channel.